Salam baik dan bahagia selalu buat sahabat channel Keluh Kesah Sang Pengusaha. Semoga menghibur. Yuk kita mulai keluh kesahnya sang pengusaha. Di sebuah sudut kota besar yang sibuk, di tengah hiruk-pikuk jalanan yang penuh dengan kendaraan bermotor dan manusia berlalu lalang, ada seorang pria bernama Joko. Ia adalah seorang pemulung, seorang yang sering kali dianggap sebagai bagian yang tak terhitung dari masyarakat, orang yang selalu dianggap tidak penting, bahkan sering dihina dan direndahkan oleh orang-orang sekitar. Namun, perjalanan hidup Joko bukanlah perjalanan yang biasa, itu adalah perjalanan penuh perjuangan, rasa malu yang harus ia tanggung, dan harapan yang terus mengalir meskipun terkadang terkubur dalam debu dan sampah. Joko lahir di sebuah desa kecil yang terletak jauh dari kota. Keluarganya sederhana, bahkan bisa dibilang miskin. Ayahnya seorang buruh serabutan yang kadang bekerja, kadang tidak, dan ibunya bekerja sebagai pembantu rumah tangga. Sejak kecil, Joko diajarkan untuk mandiri dan tidak mengeluh dengan keadaan. Namun, keadaan yang semakin sulit membuat mereka tak bisa lagi bertahan di desa. Tanah yang mereka garap semakin tidak menguntungkan, dan biaya hidup yang terus naik membuat keluarga ini harus pindah ke kota besar, mencari kehidupan yang lebih baik. Mereka datang ke kota dengan harapan baru, tetapi kenyataan berkata lain. Setibanya di kota, mereka tinggal di sebuah pemukiman kumuh yang dipenuhi bangunan yang sudah rapuh, sampah berserakan di mana-mana, dan udara yang terasa panas serta pengap. Joko dan keluarganya mencoba bertahan dengan bekerja serabutan. Ayahnya bekerja sebagai tukang bangunan, sementara ibunya kembali bekerja sebagai pembantu rumah tangga. Joko, yang baru berusia 12 tahun pada waktu itu, tidak ingin menjadi beban, ia pun mulai mencari cara untuk membantu keluarganya. Suatu hari, saat sedang berjalan-jalan di sekitar pemukiman, Joko melihat seorang pemulung yang sedang mengumpulkan barang-barang bekas dari sampah. Awalnya, ia merasa jijik melihat aktivitas tersebut, tetapi saat melihat betapa kerasnya pemulung itu bekerja dan betapa banyaknya sampah yang bisa diubah menjadi sesuatu yang berguna, ia pun mulai berpikir. Tanpa ragu, Joko pun mulai ikut serta mengumpulkan barang-barang bekas di jalanan, berharap bisa membawa sedikit penghasilan untuk keluarga. Namun, kehidupan sebagai pemulung tidaklah mudah. Joko sering dihina dan dipandang sebelah mata oleh orang-orang. "Lihat tuh, anak itu. Pemulung, masa depanmu cuma ngubur sampah," kata seorang pria sambil tertawa. Joko hanya bisa menunduk, merasa malu, tetapi ia tidak menyerah. Baginya, ini adalah cara untuk bertahan hidup dan membantu keluarganya. Meski begitu, semakin lama ia menjalani pekerjaan ini, semakin banyak rasa sakit hati yang harus ia tanggung. Seringkali ia tidak bisa makan dengan layak, terkadang hanya bisa mengandalkan nasi putih dengan sedikit sayur. Bahkan, saat makan siang, ia hanya bisa berbagi makanan dengan teman sesama pemulung yang kadang lebih banyak mengandalkan air saja. Satu hari, saat Joko sedang memungut barang-barang bekas di tempat pembuangan sampah, ia menemukan sebuah kardus besar yang penuh dengan botol plastik bekas. Dari jauh, ia melihat benda-benda lain yang lebih berharga, seperti besi bekas dan kardus. Meskipun itu adalah sebuah penemuan biasa bagi seorang pemulung, namun bagi Joko itu adalah sebuah peluang. Ia mengumpulkan semua barang-barang tersebut dan mulai memisahkannya dengan cermat, berpikir bagaimana ia bisa menjualnya. Ia tahu, dalam dunia pemulung, setiap gram barang bekas bisa dihargai, tetapi bagaimana cara memanfaatkannya lebih maksimal adalah hal yang sangat penting. Namun, kehidupannya yang penuh dengan hinaan dan cemoohan tak pernah mudah. Setiap harinya, ia harus bekerja keras lebih dari 12 jam, merangkak di antara tumpukan sampah, mencari barang yang bisa dijual. Setiap kali ia pulang, tubuhnya penuh dengan keringat dan debu, dan tangan serta kakinya lecet-lecet karena harus menahan beratnya barang-barang yang dibawanya. Ia merasa lelah, tetapi ia tahu bahwa keluarganya sangat membutuhkan uang.
Di sisi lain, teman-teman sebaya Joko yang tinggal di kota besar banyak yang sudah sekolah dan memiliki pekerjaan yang mapan. Mereka tak pernah melihat Joko lebih dari sekadar pemulung, bahkan sering mengejeknya. "Joko, kerja kamu cuma ngumpulin sampah aja? Gimana bisa kaya kalau begini terus?" kata salah satu temannya saat bertemu di jalan. Kata-kata itu benar-benar menghancurkan hati Joko. Namun, di balik semua hinaan dan ejekan itu, ia punya tekad yang kuat. Ia tidak peduli dengan apa yang orang lain pikirkan tentangnya. Ia tahu, jika ia terus berusaha, suatu hari nanti semua itu akan terbayar. Kehidupan Joko semakin berat. Ia hampir tidak pernah merasakan kenyamanan, bahkan saat tiduran di malam hari di ruang sempit rumah mereka yang hanya beralaskan karpet lusuh. Ia bahkan harus berbagi tidur dengan adik-adiknya yang juga tinggal dalam keterbatasan. Semua itu membuatnya berpikir keras bagaimana caranya agar kehidupannya bisa berubah. Namun, ia tidak tahu harus mulai dari mana. Suatu sore, saat Joko sedang duduk termenung di pinggir jalan, seorang pria tua mendekatinya. Pria itu melihat Joko yang sedang mengumpulkan barang-barang bekas dan teringat dengan masa muda pria itu yang juga pernah hidup susah. "Joko, kamu tahu bahwa sampah ini sebenarnya bisa dijual dengan harga yang lebih tinggi jika kamu bisa memisahkan dan mendaur ulangnya dengan benar?" tanya pria itu dengan bijak. Joko yang awalnya bingung mendengarnya, kemudian mendengarkan penjelasan pria tersebut dengan seksama. "Jika kamu belajar cara yang benar, kamu bisa menjual barang bekas ini dengan harga yang lebih tinggi. Sampah-sampah ini sebenarnya bisa memberikan banyak keuntungan, asal kamu tahu cara mengolahnya. Kalau kamu serius, kamu bisa membuka usaha daur ulang sampah sendiri," lanjut pria itu. Kata-kata pria itu seperti angin segar bagi Joko. Ia merasa seperti mendapatkan petunjuk jalan hidup yang baru. Ia pun mulai berpikir tentang apa yang bisa ia lakukan untuk mengubah hidupnya, dan kesempatan itu ada di depan matanya. Dengan semangat baru, Joko memulai perjalanan baru. Ia mulai mencari informasi tentang cara mendaur ulang sampah dan cara memisahkannya dengan benar. Ia juga mencari tahu siapa saja yang bisa menjadi mitra bisnis dalam dunia daur ulang. Meskipun modalnya terbatas, Joko memiliki tekad yang kuat dan semangat pantang menyerah. Ia tahu bahwa perjuangan ini tidak mudah, tetapi jika ia bisa berhasil, ia yakin semuanya akan berubah. Namun, perjalanan Joko masih panjang, dan banyak rintangan yang harus ia hadapi. Akan ada banyak orang yang meremehkannya, namun ia yakin, di balik setiap hinaan dan ejekan, ia bisa menemukan kekuatan untuk bangkit dan meraih impian. Setelah bertemu dengan pria tua yang memberinya wawasan tentang pentingnya mendaur ulang sampah, Joko mulai menyusun rencana. Ia mulai memisahkan barang bekas yang ia kumpulkan dengan lebih teliti. Tidak hanya botol plastik, tetapi juga kaleng bekas, kardus, dan bahkan sisa-sisa logam yang bisa dijual. Setiap malam, setelah bekerja mengumpulkan sampah sepanjang hari, ia menghabiskan waktu untuk belajar tentang proses daur ulang dan bagaimana memaksimalkan harga barang bekas. Ia membaca banyak artikel, menonton tutorial di internet, dan bertanya kepada orang-orang yang berpengalaman. Namun, tantangan baru muncul. Meskipun Joko sudah memisahkan sampah dengan baik dan mengumpulkan barang-barang bernilai lebih tinggi, ia harus berhadapan dengan kenyataan bahwa banyak tempat penampungan sampah dan pengepul barang bekas yang tidak ingin membayar lebih dari harga pasaran yang sangat rendah. Bahkan, beberapa pengepul memperlakukannya dengan kasar, menganggapnya hanya seorang pemulung yang tidak berhak atas keuntungan lebih. Suatu hari, Joko merasa frustasi setelah beberapa kali tawaran penjualannya ditolak. Ia merasa lelah dan hampir menyerah. Namun, saat ia sedang duduk termenung di jalan, melihat sampah yang berserakan di sekitar rumahnya, ingatannya kembali pada percakapan dengan pria tua yang memberinya saran untuk memulai usaha sendiri. Itu adalah titik balik yang membuatnya berpikir lebih besar.
Joko memutuskan untuk membuka usaha daur ulang sampah kecil-kecilan di rumahnya. Ia mulai mengumpulkan lebih banyak barang bekas, dan dengan tekad bulat, ia berusaha mencari pasar untuk menjual barang-barang daur ulangnya. Ia menjual kaleng bekas kepada pengepul besar, botol plastik ke pabrik-pabrik pengolahan, dan kardus kepada toko pengecer yang membutuhkan bahan daur ulang. Namun, usaha ini tidak berjalan mulus. Tidak sedikit orang yang mencibirnya, bahkan ada yang menyebutnya gila. Daur ulang sampah? Kamu mau jadi kaya dari sampah, ujar seorang tetangganya. Mereka menganggapnya hanya sebuah usaha kecil yang tidak akan pernah berhasil. Tetapi Joko tidak terpengaruh. Ia terus bekerja keras, mengolah sampah menjadi barang bernilai lebih, dan meluaskan jangkauannya. Ia mulai menyisihkan sebagian dari penghasilannya untuk membeli mesin penghancur plastik yang lebih efisien. Mesin tersebut ia gunakan untuk mempercepat proses pengolahan dan meningkatkan kapasitas produksinya. Beberapa bulan berlalu, dan usaha Joko mulai menunjukkan hasil. Ia berhasil menjual lebih banyak barang bekas, dan keuntungan yang ia peroleh meningkat pesat. Dari keuntungan itu, ia mulai memperbaiki keadaan keluarganya. Ia bisa membeli kebutuhan rumah tangga yang lebih layak, seperti makanan yang lebih bergizi, dan memberi adik-adiknya kesempatan untuk sekolah. Tidak hanya itu, ia mulai memperkenalkan usaha daur ulang sampahnya ke lebih banyak orang. Suatu hari, seorang pengusaha besar yang tertarik dengan usaha Joko mendatangi tempat pengolahan sampahnya. Saya melihat potensi besar di usaha Anda. Anda tahu, ada banyak perusahaan besar yang membutuhkan bahan daur ulang. Dengan sistem yang tepat, Anda bisa jadi pemasok utama untuk mereka, kata pengusaha itu. Joko merasa sangat terkejut, tetapi ia juga merasa bahwa inilah kesempatan yang ia tunggu-tunggu. Pengusaha itu menawarkan untuk membantunya mengembangkan usahanya lebih besar lagi. Mereka melakukan kerjasama untuk memperkenalkan produk daur ulang sampah ke pasar yang lebih luas, bahkan hingga keluar kota. Dengan bantuan pengusaha tersebut, Joko mendapatkan akses ke pasar yang lebih besar dan lebih banyak klien. Ia membeli lebih banyak peralatan, memperluas usaha daur ulangnya, dan bahkan mulai merekrut beberapa orang untuk bekerja bersamanya. Tahun demi tahun berlalu, dan usaha Joko terus berkembang. Ia tidak hanya memproduksi barang-barang daur ulang, tetapi juga mulai mengajarkan orang lain tentang pentingnya pengelolaan sampah dan daur ulang. Joko menjadi inspirasi bagi banyak orang, terutama mereka yang berasal dari latar belakang miskin dan terlupakan. Ia menunjukkan bahwa meskipun berasal dari kondisi yang sangat sulit, dengan tekad yang kuat, kerja keras, dan sedikit keberuntungan, semuanya bisa berubah. Suatu hari, Joko diundang untuk berbicara di sebuah seminar tentang keberhasilan pengusaha kecil yang berhasil mengubah hidup mereka. Di depan ratusan orang, Joko menceritakan perjalanan hidupnya. Saya dulu hanya seorang pemulung yang dianggap rendah oleh banyak orang. Tetapi saya tidak membiarkan hinaan itu merusak semangat saya. Saya percaya, setiap usaha yang dimulai dengan ketulusan dan niat yang baik akan membuahkan hasil, ujar Joko dengan penuh percaya diri. Para peserta seminar memberi tepuk tangan yang meriah. Joko tidak hanya berhasil mengubah nasibnya, tetapi ia juga berhasil mengubah pandangan orang-orang tentang profesi pemulung. Ia membuktikan bahwa pekerjaan yang dianggap remeh dan hina pun bisa menjadi jalan menuju kesuksesan jika dikelola dengan bijak dan penuh dedikasi. Namun, meskipun hidupnya sudah jauh lebih baik, Joko tidak melupakan asal-usulnya. Ia terus membantu keluarga dan teman-temannya yang masih kesulitan. Ia juga mendirikan sebuah yayasan yang bergerak di bidang pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi anak-anak muda yang ingin belajar tentang daur ulang dan pengelolaan sampah. Joko ingin agar generasi muda memahami pentingnya keberlanjutan dan pengelolaan lingkungan. Kini, Joko adalah seorang pengusaha sukses yang dikenal luas. Ia memiliki pabrik daur ulang yang mempekerjakan ratusan orang,
dan ia telah berhasil mengubah banyak orang yang sebelumnya terlupakan menjadi pekerja yang terampil. Tidak hanya itu, ia juga memiliki sejumlah properti dan investasi yang membuatnya semakin maju. Namun, yang lebih penting bagi Joko adalah ia telah berhasil mengubah pandangan orang tentang dirinya dan membuktikan bahwa tidak ada pekerjaan yang hina jika dikerjakan dengan tekun dan penuh kasih. Di sebuah sudut kota yang sama tempat ia dulu hidup dalam keterbatasan, kini berdiri sebuah perusahaan besar yang bergerak di bidang daur ulang sampah, hasil dari kerja keras dan ketekunannya. Joko tidak hanya meraih kejayaan finansial, tetapi juga mencapai kebahagiaan yang sejati, yaitu kebahagiaan karena telah memberi manfaat bagi orang banyak. Dari sampah menuju kejayaan, bukan hanya cerita tentang seseorang yang mengubah nasibnya. Ini adalah cerita tentang tekad, perjuangan tanpa henti, dan keyakinan bahwa setiap tantangan yang datang bisa menjadi batu loncatan menuju keberhasilan. Bagi Joko, hidupnya yang dulu penuh hinaan dan penderitaan kini berubah menjadi sebuah kisah sukses yang menginspirasi banyak orang.